Muhammadun lam yazal nuran minal qadami Muhammadun hakimun bil adli dzul syarafi Muhammadun ma'dhimul in'ami wal hikami Maulaya salli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja safatuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahami ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Talaban lillahi ta'ala wa hadna ruhi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila alihi washabihi wa dzurriyyati wa ahli baitil kiramil jamil ambiya'il mursalin wa ila jamil malaikati wal muqarrabin wa ila jami'it tabi'in wa tabi'it tabi'in wa ila jumlah ma ilah wal awliya ilahina makanu wa ila jamil muhaddisin wal fasirin khususan Syekh Mutabari wa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Fakhruddin Ar-Razi wa Syekh Al-Qurtubi wa Syekh Imam bin Katsir wa Syekh Jaluddin Al-Mahalli wa Syekh Jaluddin Asyuti wa Syekh Sulaiman Al-Jamal wa Syekh Imam Asy-Syafi'i wa Syekh Masyaukani wa Syekh Mahmud Al-Alusi wa Syekh Nawawi Al-Bantani wa Syekh Ahmad Mustafa Al-Marohi wa Syekh Tahir ibn Ashur wa Syekh Mutawalli Asy'arawi wa Syekh Tantawi wa Syekh Wabah Az-Zuhaili wa Syekh Muhammad Ali wa Syabuni wa Syekh Quraisyab wa Husain Liki Bisri Mustafa Rembang wa ila jamaah masyayikhina syaulillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutakan tasik teng surah Al-Baqarah ayat 190 sekawan. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم
wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba'd wa la in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilmi innaka idzal laminaz zalimin. Qad nara teman-teman mirsani sapa ingsun taqalluba ing bolak taqalluba wajhika ing bolak-balike wajah sira fis samai ing dalem langit. Falan waliyannaka mongko yekti ngadepaken sapa ingsun ka ing sira Muhammad kiblatan ing kiblat tardoha kang ridho sapa sira ha ing kiblat. Fawalli mongko ngadepa sapa sira wajhaka ing wajah sira syatral Masjidil Harami ing ana ing arah-arah Masjidil Haram. Wa haitsu ma kuntum lan ing dalem endi panggonan kuntum tinemu sapa sira kabeh fawallu mongko ngadepa sapa sira kabeh wujuhakum ing pira-pira wajah sira kabeh syatrahu ing arah-arah Masjidil Haram. Wa innal ladzina lan setuhune wong akeh utul kitaba kang den paringi sapa ya si alladzina alkitaba ing kitab la ya'lamuna yakti iku padha weruh sapa alladzina annahu setuhune madhep Masjidil Haram iku al haqqu hak mir rabbihim saking pangerani alladzina wa ma lan ora ana sapa Allah iku bighafilin lali amma saking barang ya'maluna kang padha nglakoni sapa menungso kabeh. Wala in ataitalan lamun tumeka sapa sira alladzina ing wong akeh utul kitaba kang diparingi sapa si alladzina alkitaba ing kitab bikulli ayatin kelawan nggawa sekabehane tondo-tondo pertondo mata bi mongko ora padha anut sapa si alladzina kiblataka ing kiblat sira Muhammad wa ma antalan ora ana tawi sira iku bitabiin anut kiblatahum ing kiblati alladzina wa ma ba'duhum lan ora ana sapa utawi setengah alladzina wa ma ba'duhum lan ora ana utawi setengah alladzina iku bitabiin anut kiblata ba'dun ing kiblate setengah. Wala ini tabatalan yakti lamun anut sapa sira kabeh ahwaahum ing kekarepane alladzina mim ba'dima saking sause barang ja'aka kang tumeka sapa ya simaka ing sira minal ilmi bayani ilmu innaka setuhune sira Muhammad idzal laminaz zalimin idzan nalikane anut laminaz zalimin yakti iku golongan wong kang zalim kabeh. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Ini sampun kula terangkan, sungguh kami sering melihat wajahmu menengadah ke langit. Falan waliyannaka kiblatan tardoha, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Pun ayat niki bercerita tentang perpindahan kiblat dari Masjidil Aqsa dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Sing dimaksud Masjidil Haram wingi sampun diterangaken, sing dimaksud Masjidil Haram gini ku Ka'bah. Ka'bah menghadap ke Ka'bah, walaupun ada yang berpendapat mizab wingi pancuran emas. Tapi ulama berbeda pendapat apakah menghadap ke Ka'bah niku harus presisi nanggone arah Ka'bah atau hanya ke arahnya saja. Ulama berbeda pendapat. Wingi sampun kula terangaken lek ngadep nanggone iso ningali Ka'bah maka harus presisi terhadap Ka'bah. Lek nanggone ketok Masjidil Haram kudu presisi marang Masjidil Haram. Lek nang jaba Masjidil Haram cukup nang tanah haram. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang pertama harus presisi. Nah, bagaimana kita mengetahui bangunan ini presisi dengan Ka'bah atau tidak? Wingi sampun kula terangkan ada 3 cara. Ada peristiwa astronomi tanggal 27-28 Mei jam 16.18 WIB. Ada peristiwa astronomi di bulan Juli tanggal 15 sampai 16 Juli jam 16.27 WIB, di mana pada saat itu matahari berada di atas Ka'bah sehingga semua bayangan yang tegak lurus itu bayangannya menghadap Ka'bah.
pun kelewat. Maka dengan cara kedua, menggunakan ilmu falak, ilmu astronomi, yang mana di dalam ilmu falak, di dalam ilmu astronomi semua itu menggunakan rumus bumi itu bulat. Jadi lek ono sing berkeyakinan bumi itu datar, lek ono sing nanggone jero kene berkeyakinan kalau bumi itu datar, gak cocok nggak karo rumus-rumus ilmu falak, ilmu astronomi. Soalnya paham bumi datar niku lumayan kata. Bagaimana bisa nanti menerapkan rumus ilmu falak, ilmu astronomi? Dan kalau sebelum sampai matur ketika pertemuan sebelumnya, insya Allah saya akan ke sini untuk mengukur arah kiblat masjid ini, musola niki, apakah benar-benar lurus apa tidak, dengan menggunakan metode yang kedua, menggunakan ilmu falak, menggunakan ilmu astronomi. Kalau mengikuti sampun mriki bersama beberapa tim, tak teko rupane ternyata bangunan niki, musola niki, masjid niki presisi terhadap Ka'bah. Wis menggunakan ilmu astronomi, gawe teropong, gawe robok, gawe semuanya yang diperlukan. Bangunan niki presisi terhadap Ka'bah, sesuai dengan apa yang kita lihat melalui satelit. Nah, itu semua melalui satelit itu bisa kita lihat apakah bangunan ini presisi, tapi tidak bisa dijadikan ketentuan juga, tidak bisa dijadikan patokan juga lek satelit niku, sebab satelit hanya memotret dari atas saja. Kadang-kadang bangunan niku atapnya itu tidak mencerminkan isi bangunan di bawahnya, bukan mencerminkan isi bangunan di bawahnya. Lah niki sesuai teng map, teng satelit presisi, dan dicek oleh tim yang kebetulan sing ngecek niki menjadi pengurus lembaga falakiyah PCNU Sidoarjo. Bangunan niki presisi terhadap Ka'bah, jadi jenengan sholat nang ngene kene bener-bener madhep marang Ka'bah, gak ono penggeseran blas, gak ono geser 1 derajat pun tidak ada, bener-bener presisi. Jadi sampeyan sholat nang mriki wis kenceng marang Ka'bah, karek adine tok ae sing iso madhep marang Ka'bah apa enggak. Nah, ngono ah. Salatnya wis bener-bener madhep marang Ka'bah, presisi sak presisi nih. Tinggal hati kita saja ketika sholat di sini, apakah hati kita bisa menghadap Ka'bah atau masih terbang kemana-mana. Ketika kula ngukur tenggone musola niki, beberapa orang enten sing tanglet, Gus, masjid niku ya nopo? Dijawab tak? Dijawab apa Kak? Kula mboten, ini masalah sensitif, ini masalah sensitif. Ini masalah sensitif. Kula mboten mani napa menjelaskan secara detail nggih. Sebab teng beberapa tempat itu sensitif. Enten tenggone tidak jauh dari sini nggih, tidak jauh dari sini niku ketika diukur niku menceng 5 derajat. Menceng 5 derajat. Mantun niku akhirnya dirubah oleh pemuda-pemuda sing nom-nom di masjid sajadahe, karena menggunakan sajadah gak koyok ngene, menggunakan sajadah kabeh, sajadah diiringno titik. Marno keponangan wong sing tuwa akhirnya sajadah niku dibalekno maneh nang gone kiblat awal, nang gone sing awal. Balik-balik koyok ngono, akhirnya kiblat akhirnya sajadah niku dilem karo sing tuwa. 5 derajat, 5 derajat. Sajane mboten sepinten buat cukup besar. Cuman 5 niku tidak seberapa besar karena napa, berdasarkan pantauan satelit masjid kula mriki nggih, masjid kula mriki niku berdasarkan pantauan satelit kurang ke kanan 4 derajat. Sekali lagi itu berdasarkan pantauan satelit, tidak menunjukkan kebenaran bangunan di dalamnya, sebab nggih mungkin menyesuaikan bangunan apa dos pundi, pokoknya atap itu tidak bisa mencerminkan isi bangunannya. Masjid wetane niki niku kalau diukur via satelit
tenggone bangunan sisi kubahnya itu presisi. Tapi lek didelok teko bangunan sing sisi kidul sing idek marang TK, ya TK nggih niku nggih. Niku kurang 4 derajat juga. Kurang 4 derajat juga. Nah, terus kalau sekedar segitu masih bisa dimaklumi lah, masih bisa dimaklumi. Kalau ngisi ngawas teng kiriman niku setelah dilihat secara satelit itu 15 derajat. Tapi ternyata setelah terjun tim falak niku wau dicek, ternyata tingkat kemiringannya kirang miring ke kanan 12 derajat. 12 derajat ini lumayan besar. Cuman ketika kula menjelaskan hal seperti ini nanggone masyarakat umum, kadang-kadang masyarakat itu sing gak paham. Gus, lek 12 derajat itu miringnya pirang senti loh, kan ya gak ukuran senti. Ukurannya kan bukan senti derajat itu. Nggih beda. Dan kalau bisa dikatakan kesalahan nanggone masjid kiriman itu, dia melakukan renovasi. Paimaman sing lawas niku mengalami nopo diajak ngulon nggih, karena ada perluasan sehingga paimaman sing asline nanggone kuno akhirnya luwih maju sekitar 4 meter. Terus lokasi paimamannya niku mboten ditandai miringnya yok nopo kiblate ancer-anceri arahnya kemana itu tidak ditandai. Terus ketika membangun dari awal renovasi total, rubuh rata dengan tanah, dibangun maneh. Ketika membangun lagi niku mboten konsultasi babar blas karo wong sing ahli. Jadi wis dibangun ngono ae, wis gak takon sapa-sapa. Akhirnya setelah wingi dicek ternyata sakmono 12 derajat. Malah nangkone rodok kene masih kecamatan Waru ana sing luwih nemen maneh kalau berdasarkan via satelit. Tapi nek niku mang rolas derajat. Duka benjing dirapatno niku ya napa? Karena memang itu kalau bisa dikatakan nggih kesalahan panitia pembangunan. Bangun kok gak diancer-anceri paimaman lawas, terus ketika bangun maneh kok gak konsultasi karo wong sing ahli. Dan alhamdulillah mriki walaupun mengalami renovasi tapi tidak renovasi total, sehingga posisi paimaman niki pancet dan lokasi presisi terhadap Ka'bah. Kalau tanggut marang Yai Imam Syafi'i, Yai sinten sing nopo sing duduno pas arah kiblat paimaman singen sinten? Beliau saksi hidup nggih. Sing bangun niki sing maksudnya sing ngenceng marang presisi kiblatnya itu Yai Imam abaipun Yai Hashim, Yai Imam Hambali, Yai Imam Hambali. Nah, terus Yai Imam Hambali ingkang ngencengaken napa ingkang duduno arah presisi kiblat ini, mugi-mugi dados lantaran duduno lokasi presisi terhadap Ka'bah niki dadosaken sedekah jariyah ilmu manfaat damel piyambakipun. Nggih, niku luar biasa, saged benar-benar presisi terhadap Ka'bah, tidak ada kurang 1 derajat pun tidak ada. Dikirimi Fatihah Husain ila Imam Hambali. Allahul Fatihah. Pun yes nggih, bangunan ini presisi terhadap Ka'bah. Wis, jenengan sholat nang kene bener-bener lurus marang Ka'bah. Kene sampai kuno ana 12 meter. 10-an. Atau sampai sembahyang nang kono, sembahyang nang kene tetep masih presisi terhadap Ka'bah. Wis. Terus sampai nang kene wis yakin berdasarkan ilmu pengetahuan secara astronomi, secara falak, musola ini benar-benar presisi terhadap Ka'bah. Wis karek noto atine salate nggih, atine ngadep Ka'bah apa enggak, ngoten mawon. Pun. Lanjutannya ayat wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah wajahmu ke arahnya.
Ini sampun kula terangkan bahwasanya menghadap kiblat itu adalah salah satu syarat sahnya sholat. Dene ana wong kok sholat gak menghadap kiblat, maka sholatnya tidak sah, kecuali anti enten-enten keterangan malih. Cuman ulama berbeda pendapat ketika memahami maksud wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Melalui ayat niki, menurut beberapa ulama, yang pertama menurut Imam Malik, mriki dikatakan fi hadhil ayati hujjatun wadhihatun. Melalui ayat ini terdapat hujjah yang jelas, terdapat dalil yang jelas. Di manakah saja kamu berada, palingkanlah, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, ke arahnya. Masjidil Haram adalah Ka'bah. Zahaba ilaihi malikun wa man wafaqahu fi annal musalla hukmahu ayyanzura amamahu la ila maudhi'i sujudi. Menurut Imam Malik, melalui ayat niki terdapat dalil yang jelas bahwasanya seseorang yang sholat, hukumnya itu dia harus melihat ke arah Masjidil Haram, bukan ke arah sujud. Terus lek sholat apa ngene iki? Pandangan lurus. Niku menurut Imam Malik, pandangan lurus. Sing dimaksud wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Di mana saja kamu berada, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Terus menurut Imam Malik, sholat itu menghadap ke depan, tidak menghadap ke tempat sujud. Terus jenengan lek ningali tenggone YouTube kok Imam Masjidil Haram, Imam Nabawi, Syekh Sudes, siapapun itu ketika sholat itu kok ngeten, ana dalile. Kan boten ngeten biasa. Kan ningali ngajeng ngeten. Lek jenengan tingali. Sering melihat ke depan ngeten, boten ningali tempat sujud kalian duduk ngeten boten. Tapi melihat ke arah depan. Dalile niki. Dan ini adalah pendapat Imam Malik. Makanya ketika seseorang berada di depan Ka'bah, menurut Imam Malik, ia menghadap Ka'bah, delok Ka'bah maksudnya, menghadap, delok pandangannya ke arah depan dan depannya adalah Ka'bah. Itu menurut Imam Malik, siapapun ketika kita sholat tenggoni Masjidil Haram terus di depan kita ada Ka'bah, maka karena menurut Imam Malik melalui ayat niki wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah, delok nang gone ngarep ke depan, maka seseorang yang berada di Masjidil Haram, di dalam Masjidil Haram ketika sholat, maka dia melihat ke arah depan, yaitu ke arah Ka'bah. Terus kalau pribadi niku lebih memahami fikihnya selain fikih Imam Syafi'i yang kula pelajari kecil, niku lebih memahami fikihnya Imam Malik daripada imam yang lain. Terus lek teng mriko kula niku nganut mazhabe, pindah nanggone mazhab Imam Malik karena lebih memahami daripada Imam Ahmad Ibnu Hambal, daripada Imam Hanafi. Niku kula luwih paham fikihnya Imam Maliki. Sehingga kula lek wudu teng mriko ya ndamel wudu dengan napa dengan caranya Imam Maliki. Kalau wudu tidak lek wudu wis gawe carane Imam Maliki, maka jempok bojo gak batal. Kecuali intisar. Intisar niku lek zakare ngene batal. Lek menurut Imam Maliki ngoten. Lek sampai zakare ngene ngono ae, jengat titik ngono ae batal. Jadi fikih yang saya gunakan ketika tanggone Saudi, gua pindah mazhab nang Maliki. Sehingga ketika sesuatu yang berhubungan dengan wudu, sholat, niku nggih kula melihat ke arah depan, ke arah Ka'bah. Kapan maneh sholat iso langsung delok Ka'bah lek gak pas wae nang kono. Pun menurut Imam Malik, ya, menurut Imam Malik
Lewat ayat niki dijadikan kesimpulan kalau seseorang ketika sholat itu menghadap ke arah depan. Jadi lek ono wong kok sholat rada ndangak titik ngene, ya gak ndangak lah, pandangan lurus, ojo disalano. Iku sembahyang kok gak ngadep tempat sujud sih, ojo disalano. Dalilnya jelas, sing berpendapat ini adalah Imam Malik. Imam Malik gurune Imam Syafi'i. Wis ojo disalano. Tapi pendapat yang kedua, Pemberi dikatakan waqala as-Sauri wa Abu Hanifah wa Syafi'i wal Hasan bin Hai. Menurut pendapat yang kedua, Imam Sauri, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Hasan bin Hai, yustahabbu ayyakuna nadharuhu ila maudhi'i sujudihi. Disunnahkan seseorang itu ketika sholat melihat ke tempat sujudnya. Bingi sampun kula terangaken kan, walaupun di depannya ada Ka'bah, tapi tetap disunahkan melihat tempat sujud. Bahkan ketika sholat jenazah sekalipun tetap disunahkan untuk melihat tempat sujud. Ini sampun kula terangaken. Terus menurut Imam Malik ngadep ngarep, menurut Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah itu ngadep nanggone arah tempat sujud. Wa qala Syarik Al-Qadhi, pendapat yang ketiga, Syarik Al-Qadhi, yang guru fil qiyami ila maudhi'is sujudi. Menurut Syarik Al-Qadhi, seseorang ketika sholat itu ketika berdiri yang guru fil qiyami ndelok sapa ya wong sing sholat fil qiyami ing dalem ngadep ila maudhi'is sujudi marang panggonane sujud. Seseorang kalau berdiri itu kalau sholat dalam keadaan masih berdiri, mari takbiratul ihram cek ngadeg niku ndeloke marang tempat sujud. Wa fir ruku'i ila maudhi'i qadamaihi, lek rukuk ndelok sikile, delamaan sikil lorone, ndelok delamaan sikile. Wa fi sujudi ila maudhi'i unufihi, lek sujud iku ndelok panggonan irunge. Wa fil qu'udi ila hijrihi, lek lungguh ndelok marang pangkuan kakinya ini, lungguh. Ya, terus mungkin insyaallah keterangaken mana siapa itu Syarik Al-Qadhi. Itu menurut Syarik Al-Qadhi beberapa banyak tafsir, tentang tafsir Al-Qurtubi, tentang tafsir Ibnu Katsir niku dikatakan lek ngadeg ndelok tempat sujud, lek rukuk ndelok sikil, lek sujud ndelok panggonane irung, lek lungguh ndelok pangkuan pun. Lek menurut Ibnu Arabi, menurut pendapat yang keempat, dan ini pendapat yang terakhir di dalam tafsir Al-Qurtubi, dikatakan waqala Ibnu Arabi innama yanzuru amamahu. Sesungguhnya orang yang berdiri itu, orang yang sholat itu ketika dia berdiri, innama yanzuru amamahu, seseorang yang sholat itu melihat ke arah depan, katus Imam Malik. Bahkan tembriki dikatakan fa innahu in hanayi ra'sahu dhaba ba'dul qiyami al-muftaradi alaihi fi ra'si wa huwa asyraful a'dha'i. Sebab kalau seseorang itu menundukkan kepalanya, ketika sholat kok menundukkan kepalanya, maka hilanglah sebagian dari apa yang diwajibkan kepadanya. Sementara kepala itu adalah anggota tubuh yang paling mulia. Terus kalau menurut Ibnu Arabi, ini sembahyang nih gak ngene, itu hilang nopo sebagian dari apa yang diwajibkan kepadanya. Sing diwajibno menghadap marang Masjidil Haram ya kudu lurus ngene, lek ngene hilang sebagian. Dan kepala itu adalah anggota yang paling mulia. Wa in aqama ra'sahu wa takallafa nadhara bi basari ilal ardi fatilka masyaqqatun azimatun wa harajun. Lek terus Ibnu Arabi, lek uang ketika ngadeg dia ngadeg niku terus kepalanya itu menghadap ke depan sementara pandangannya menghadap ke bawah, itu menyusahkan. Batas ngeten tapi ngene. Nah, itu arahnya ke depan tapi pandangannya ke bumi, ke tanah, ke tempat sujud. Itu menyusahkan. Wa ma ja'ala
alaina fid dini min harajin, dan agama itu ya Allah itu tidak menjadikan agama itu sebagai sebuah yang susah. Terus yo nang ngarep. Cuman terus akhirnya dikatakan seperti ini menurut Ibnu Arabi, amma inna zalika afdalu liman qadara alaihi. Lek wong iku mampu melakukan hal itu lebih baik. Jadi pandangan lurus ke depan, wajah lurus ke depan, tapi pandangan ke arah sujud. Kalau seseorang mampu melakukan hal itu lebih baik. Terus terserah sakit melakukan hal ini nggak sakit. Itu kan kompromi antara mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i. Mazhab Maliki kan kudu arah lurus, dan mazhab Syafi'i kan ningali nanggone tempat sujud. Lek ngeten lak kompromi ya Ibnu Arabi loh, itu kan bagian dari kompromi mazhab Maliki dengan mazhab Syafi'i. Pandangan wajah lurus ke arah depan, tapi pandangan menuju ke tempat sujud. Itu kompromi. Lek sampean gelem ngono, lek mampu melakukan hal itu lebih baik dari Ibnu Arabi. Ayo siapa sing nyoba engko? Pun siapa itu Syarik Al-Qadhi? Nggih. Kula mboten saged mengetahui siapa itu Syarik Al-Qadhi, cuman kula maca tenggone tafsir Al-Munir karangan Syekh Wahbah Az-Zuhaili niku dikatakan wa adhafa al-Hanafiyatu. Menurut ulama yang bermadzhab Hanafi, kadose nggih, kula mboten saged melacak siapa itu Syarik Al-Qadhi. Kadose Syarik Al-Qadhi ini adalah seseorang ulama yang bermadzhabkan Hanafi, karena redaksinya niku hampir sama, cuman bedane niku teng mriki. Wa yanzuru al-musalli halar ruku'i ila qadamaihi, sami. Ketika rukuk niku melihat kedua kakinya, kaki wa hala sujudi ila arnabati unfihi. Lek sujud iku lek sing pertama kan dikatakan delok panggonane irunge. Lek niki delok pucuke irunge. Terus lek awak dhewe sing irung-irunge pesek ngene ya rada kangelan delok pucuke irung ngene ya. Lek ngarep-arep bangir-bangir delok pucuke irung ketika sujud iki ya rada gampang. Lek kula praktek niku ya angel arene delok pucuke irung niku. Lek ketika sujud lho men coba wis engko lek angel niku. Irungi pesek-pesek hampir sama. Wahalal jinisi ila hijrihi, lek lungguh delok pangkuane, delok pangkuane. Menurut Syarik menurut ulama Hanafiyah, ya, ulama Hanafiyah, wa hadzal ra'yu huwal asahhu. Pendapat ini adalah pendapat yang sahih. Kenapa dikatakan sahih? Li tahaqquqil istiqbali wa tawajjuhi syatrul Masjidil Haram, karena menghadap ke arah Masjidil Haram itu telah terpenuhi. Wa amman nazaru ila hazil mawadi'i faliman ilmu sholli ayyatasaghala fi sholati bihairiha idza lam yahsur basarahu fi hazil jihati allati ayyanuha lin nazari. Adapun melihat anggota-anggota mang lek sing rukuk ndelok sikil lek napa lek iktidal lek rukuk ndelok sikil lek sujud ndelok pucuke irung, lek lungguh ndelok pangkuan. Itu mengapa? Untuk mencegah orang yang sholat terganggu dengan hal lain di luar sholat. Terus jadi dia harus memfokuskan pandangannya ke arah tersebut agar tetap khusyuk. Niku menurut pandangannya ulama Hanafi. Pun diterusaken. Wis ngoten ya. Menurut Imam Ibnu Katsir, ya, menurut Imam Ibnu Katsir, amara ta'ala bistiqbalil ka'bati min jami'i jihatil ardi syarqan wa gharban wa syamalan wa junuban. Lewat ayat ini Allah memerintahkan seseorang itu untuk menghadap kiblat dimanapun mereka berada, dari arah sisi timur, dari sisi barat, dari arah sisi selatan, dari arah sisi utara. Kuabe itu menghadap ke arah kiblat yaitu Ka'bah. Jadi di berbagai belahan bumi yang lain kiblatnya siji-siji. Lek nang kene ngadepe ngulon, nang Madinah ngadepe ngidul, mungkin di tempat yang lain ana sing ngadep ngetan, ana sing ngadep nang gone nang Suriname niku ngetan. Nanti kita bahas di ayat 149 insyaallah. Ana sing ngadep marang ngalor. Jadi lewat ayat ini, karena Ka'bah adalah pusat bumi sebagai kiblat, maka dimanapun mereka berada,
baik di sisi barat, timur, utara, selatan, maka semuanya menghadap ke arah Ka'bah. Wala yustasna min hadza syai'un siwa an nafilati fi halis safari. Ini tidak ada pengecualian kecuali seseorang yang mengerjakan sholat sunnah di atas kendaraan. Ini sampun kau terangkan kan, niki maksudnya. Jadi sholat sunnah di atas kendaraan boleh seseorang itu tidak menghadap ke arah Ka'bah. Fa innahu yusalliha haitsu matawajjaha qalabahu. Karena sesungguhnya orang yang sholat di atas kendaraan, orang sholat sunnah di atas kendaraan itu bisa menghadap kemana saja kendaraan itu melaju, berjalan. Terus yang nomor kali sing penting temriki Imam Ibnu Katsir dawuh wa qalbu nahwal Ka'bati, sing penting atine kudu ngadep marang Ka'bah. Sing penting atine kudu ngadep marang Ka'bah. Wa kadza fi halil musayafati fil qitali yusalli ala kulli halin. Ini wingi sampean kula terangaken aja sampai ini kita mengalami hal niki, yaitu seseorang sholat dalam keadaan perang. Sebab nopo? Wa kazama sholat dalam keadaan perang itu boleh menghadap kemana saja, yang penting aman. Pendapat yang ketiga, dalam keadaan yang ketiga, wa kazaman jahila jihatal kiblati yusolli bistihadihi wa in kana mukhti'an fi nafsil amri. Seseorang yang sholat yang tidak tahu kiblatnya di mana, gak ngerti kiblatnya nang di, terus dia sudah melakukan istihad, wis istihad itu wis berusaha, terus marah oh kiblat kono, dilalah yang diistihati itu salah. Istihati ku arah oh aku gak ro ndi lor kidul ndi kulon, HP gak ono, mungkin nang ngene hutan, mungkin nang ndi ya to, gak ono wong, pas wae kemah atau dan yang lain sebagainya, pas wae munggah gunung mungkin gak ngerti arah kiblat nanti, gak iso ndelok bintang, gak paham dengan perbintangan, jadi gak lor kidul, terus dia menghadap ke arah yang diyakini sebagai kiblat. Ternyata apa yang diyakini itu salah, menene ngerti ternyata srengenge iku terbite teko arah kono, misale srengenge terbit dari arah timur. Ono wong sholat menghadap timur tapi diyakini itu barat, wis aku yakin lah iku barat, wis sholat maghrib sholat isya wis sholat langsung menghadap kono, wis embuh pokoknya marno isu ternyata kok matahari terbit teko kono, yang mana saya sholat menghadap ke arah sana kemarin, ternyata yang kita yakini ternyata salah. Lek salah ngoten menurut niki mboten napa-napa, gak usah dibaleni, tapi mungkin insyaallah enten keterangan itu teng ayat pinten, tapi lewat keterangan niki gak usah dibaleni, senajan setelah istihad itu ternyata salah, ampun. Nah, dengan Ibnu Katsir ini juga dikatakan sama, cuman ada satu yang menarik tapi tidak disebutkan pendapat siapa. Wa qala ba'duhum, ini kurang tentang nopo? Kados Imam Malik menghadap ke depan, Imam Syafi'i menghadap tempat sujud, Imam Ibnu Arabi wajahnya ke depan terus matanya fokus ke tempat sujud. Tapi ada yang berpendapat, tidak disebutkan di tafsir Ibnu Katsir niki sinten yang berpendapat, tapi di sini dikatakan wa qala ba'duhum yang durul musolli fi qiyamihi ila sadrihi. Niki hal baru juga damel kula. Menurut sebagian ulama, seseorang yang sholat itu ketika berdiri itu melihat dadanya. Tidak disebutkan pendapat siapa. Di sini dikatakan hanya wa qala ba'duhum tentang tafsir Ibnu Katsir. Betes mbok menawa kok wong salate terlalu mbriluk ngene ndelok dodoke, berarti ana dalile. Ngono lho, maksud kula niku ngoten. Mungkin kan ya ana wong sing salat model kaya ngoten. Salat ngene, ternyata ndeke ndelok dodoke. Ternyata itu ada dalilnya juga. Nah, wis niku wis sama nih, keterangannya sama semua. Pun iki sakjane dibahas ta enggak ya? Tapi nggih salat nang jero Ka'bah. Salat nang jero Ka'bah ya boleh menghadap kemana saja. Salat nang jerone Ka'bah kan ya rada lek bagi kita loh ya kan kayane gak ngarah lah, kayane gak ngarah ya menjero Ka'bah iku gak ngarah kayane. Tapi bagi seseorang yang bisa masuk ke dalam Ka'bah
itu boleh sholat menghadap mana saja. Karena di dalam bangunan Ka'bah yang menghadap mana saja kan ya masih Ka'bah. Sing gak oleh menurut Imam Malik niki dibahas tentang tafsir Al-Munir karangan Syekh Wahbah Az-Zuhaili, iku sholat nang dukure Ka'bah, tambah gak mungkin maneh guys kula kali sampean. Tapi bagi seseorang yang bertugas mengganti kiswah, bagi seorang yang mengganti kiswah itu kan ada kesempatan dia sholat di atas Ka'bah. Orang yang bertugas mengganti kiswah niku bisa sholat di atas Ka'bah. Tapi menurut Imam Malik itu gak sah, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah. Sebab nopo? Ya menurut Imam Malik sholat itu wajahnya harus ke depan, pandangannya ke depan. Balik nang dukure Ka'bah apa sing didelok? Wong Ka'bah iku nang gone nisore. Iki gak iso. Makanya menurut Imam Malik tidak sah sholat di atas Ka'bah. Makanya tapi ngeten nggih dibahas soalnya nggih dibahas. Menurut Imam Ahmad menurut Imam Ahmad Ibnu Hambal sah tapi hanya sholat sunnah saja. Tapi menurut Imam Syafi'i kali Imam Hanafi sah semuanya, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah pun betul usah dibahas lebih jauh mana sebab koyane gak ngarah koyane gak ngarah nih. Lanjutin ayat. Wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu haqqun min rabbihim wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun. Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab, Taurat dan Injil memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya, dan Allah sekali-kali tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Mungkin ada pertanyaan, bagaimana mereka tahu kalau sebenarnya perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram itu adalah kebenaran dari Tuhannya? Wong Yahudi, wong Nasrani agamane siji karo kene, gak nganut marang Kanjeng Nabi Muhammad. Bagaimana mereka tahu kalau apa yang dikatakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah sebuah kebenaran? Wong dhek dudu umate, dudu agamane siji, tapi bagaimana mereka tahu kalau itu adalah sebuah kebenaran? Perpindahan kiblat itu adalah sebuah kebenaran. Jawabannya enten teng tafsir Al-Qurtubi ada dua jawaban. Ada dua jawaban. Bagaimana mereka tahu kalau itu adalah sebuah kebenaran padahal tidak ada, mereka bukan termasuk agama kita, mereka kitab sucinya juga berbeda dengan kita. Dan mriki dikatakan annahum alimu min kitabihim anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam nabiyyun alimu annahu la yaqulu illal haqqa wa la ya'muru illa bih. Jawaban yang pertama, mereka itu sebenarnya tahu karena mereka sebenarnya tahu kalau Muhammad itu adalah sebagai nabi, dan mereka mengetahui kalau seorang nabi itu tidak akan mengatakan kecuali sesuatu yang benar dan tidak akan mengerjakan kecuali itu memang diperintahkan oleh Allah. Sebagian orang Yahudi, orang-orang sing pendeta-pendeta ikut tahu nggih, kalau Muhammad itu adalah nabi utusan Allah. Mereka tahu kalau Muhammad itu adalah rasul yang diutus oleh Allah, tapi karena mereka mboten seneng, karena mereka dengki, karena mereka iri, akhirnya mereka tidak mengakui kenabian Muhammad. Sementara mereka tahu kalau seorang nabi itu tidak akan mengatakan kecuali kebenaran dan tidak akan mengerjakan kecuali itu diperintahkan. Sementara Nabi Muhammad berpindah kiblatnya dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram, maka apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu adalah sebuah kebenaran. Jawaban yang pertama. Asani, jawaban yang kedua, annahum alimu min dinihim jawazan naskhi wa in jahadahu ba'duhum fasaru alimina bi jawazil qiblati. Mereka mengetahui bahwasannya bisa saja hukum itu dinasah. Kita kan sudah membahas tentang nasah mansuh. Mereka mengetahui kalau hukum itu bisa saja dinasah, dan mereka ingkar terhadap hal itu.
Mereka ingkar terhadap hal itu. Jadi mereka sebenarnya mengetahui tentang perpindahan kiblat itu, sebab hukum itu bisa dinasah. Niku jawaban menurut Imam Al-Qurtubi. Menurut jawaban Imam Ibnu Katsir, nggih, tenggone kitab mereka, nggih, di kitab mereka itu sebenarnya sudah dijelaskan bahwasanya nanti akan datang Nabi akhir zaman dengan ciri-ciri yang sudah dijelaskan di kitab mereka. Terus di dalam kitab mereka itu sudah dijelaskan kalau mereka akan berpindah kiblatnya dari Baitul Maqdis nanggone Masjidil Haram. Nggih, terlepas mana yang benar wallahu alam, nggih wallahu alam. Tapi lek kula pribadi jawaban sang Imam Qurtubi sing awal niku lebih bisa diterima. Sebab kalau jawaban Imam Ibnu Katsir niki kan kita juga tidak tahu kitab mereka. Kita tidak tahu kitab mereka. Ya mungkin Imam Ibnu Katsir tahu, nggih. Tapi kitab itu mungkin memang ada hal itu seperti apa yang dijawab oleh Imam Ibnu Katsir. Tapi sekarang kan wis gak ono. Keterangan kaya ngono kan wis gak ono, wis disembunyikan. Jadi jawaban yang lebih pas, nggih, jawaban yang lebih pas nggih. Sebenarnya mereka tahu kalau Nabi Muhammad itu adalah Nabi, sehingga apa yang diucapkan oleh Nabi, apa yang diperbuat oleh Nabi itu adalah kebenaran dan memang itu perintah dari Allah. Bun, kita lanjutkan. Titik. Berapa menit tak? No? 43. Titik nggak? Ayat 145 niki keterangannya mboten sepinten panjang soalnya. Wala in ataital ladzina utul kitaba bi kulli ayatin ma tabi'u qiblatak. Dan sesungguhnya jika kamu mendatangkan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab dan Taurat semua ayat ma tabi'u qiblatak, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu. Nggih, pun. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, nggih, diterangno. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan yukhbiru ta'ala an kufril yahudi wa inadihim wa mukhalatihim ma ya'rifunahu min sya'ni Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa annahu law aqama alaihim kullu dalilin ala sihhati ma ja'um bi lamma attaba'uhu wa taraku ahwa'ahum. Wong Yahudi, wong Nasrani seandainya diberi dalil kebenaran, apapun itu bentuk kebenarannya, apapun itu bentuk dalilnya, mereka itu tetap akan ingkar, mereka itu tetap akan menolak. Sebab kenapa? Sebab mereka, alasan mereka tidak mau mengikuti ajaran Kanjeng Nabi karena mereka kufur, karena mereka iri, karena mereka gak seneng karo Kanjeng Nabi, yang mana Kanjeng Nabi itu sudah berkali-kali gua terangno bukan dari golongan Bani Israel. Padahal mereka meyakini, mereka mempunyai keinginan, mereka mempunyai harapan Nabi akhir zaman itu adalah Nabi dari kalangan Bani Israel. Ternyata Nabi akhir zaman yaitu Nabi Muhammad bukan dari kalangan Bani Israel. Akhirnya mereka niku ingkar, akhirnya mereka mboten seneng, akhirnya mereka kufur. Seseorang lek pancen seseorang itu terlanjur gak seneng karo seseorang, kok ono wong wis kadung gak seneng karo seseorang yang lain, apapun yang dikerjakan oleh seseorang itu di mata orang yang benci selalu salah. Wis tengpun dimawon, wis iku wis dalil, wis rumus iku. Siapa saja yang membenci seseorang, maka apa yang dilakukan oleh seseorang itu, apa saja yang dilakukan itu adalah sebuah kesalahan. Kok ono wong gak seneng karo pemerintah, apa sing dilakoni pemerintah itu salah. Wis kadung oposisi sejati. Apa yang salah? Wis oposisi hari ini. Apa yang salah? Pemerintah ngomong ini salah, pemerintah ngomong ini salah. Karena wis gak seneng. Semono apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, karena orang-orang Yahudi wis kadung gak seneng karo Kanjeng Nabi Muhammad. Apa saja yang mereka dengar dari Kanjeng Nabi Muhammad, mereka tidak percaya. Bun,
kita lanjutaken. Tenggone tafsir Ibnu Atiyah. Nggih. Teng tafsir Ibnu Atiyah, Ibnu Atiyah ini pengarang tafsir sing jenenge kitab tafsir Al-Muharrar Al-Wajiz. Ibnu Atiyah niki ulama ahli tafsir yang lahir tahun 1088. Wah, wis 1000 tahun yang lalu, lebih. Wafat tahun 1146. Gak sampai 1000 sih nggih, 2000 sekarang 2006, belum 1000 tahun. Tapi sudah sangat lama sekali. Ibnu Atiyah tenggone tafsirnya dawuh a'lamallahu ta'ala nabiyahu. Gusti Allah itu memberitahu kepada nabinya hina qalat lahu al-yahudu, ketika orang-orang Yahudi itu berkata kepada Kanjeng Nabi, ya napa orang-orang Yahudi berkata, roji Baitul Maqdis wa yu'minu bika. Terus wong-wong Yahudi setelah kiblat itu dipindahkan dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Masjidil Haram itu Ka'bah loh nggih. Ketika kiblat itu dipindahkan dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram, itu orang-orang Yahudi berkata ke Kanjeng Nabi, awakmu bali onang kiblatmu bali onang Baitul Maqdis. Lek kiblatmu bali nang Baitul Maqdis, aku iman. Nah, Allah memberitahu kepada Kanjeng Nabi mukhada'atan minhum annahum la yattabi'una lahu kiblatan. Ngono iku bejuk. Allah memberitahu kepada Kanjeng Nabi itu hanya tipu daya mereka, karena mereka tidak akan mengikuti kiblatmu. Kiblatnya, sing dimaksud kiblatnya orang-orang Islam. Mereka tidak akan mengikuti kiblatnya. Yakni jumlatuhum. Maksudnya ya sebagian di antara mereka. Sebab napa? Tanggone tafsir Ibnu Atiyah dikatakan li annal ba'da qad ittaba'a ka Abdullah bin Salam wa ghairihi. Ya gak kabeh wong Yahudi kaya ngono. Sebagian orang Yahudi ono sing iman marang Kanjeng Nabi seperti halnya Abdullah bin Salam dan pengikut-pengikutnya. Teng awal-awal juz 1 sudah pernah saya ceritakan dulu siapa itu Abdullah bin Salam. Lanjutannya ayat wa ma anta bitabi'in qiblatahum wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba'd. Mereka tidak akan mengikuti kiblatmu dan kamu pun tidak akan mengikuti kiblat mereka. Kalimat niki adalah kalimat pemberitahuan. Teng tafsir Al-Qurtubi dikatakan lafdzun khabarin wa yatadammanu al-amr. Ayat niki adalah kalimat pemberitahuan, tapi yang dimaksud adalah kalimat fi'il amr, kalimat perintah. Jadi maksudnya apa? Fala tarakna ila syai'in min zalika. Maksudnya jangan sekali-kali kamu mengikuti kiblat mereka. Jadi kalimatnya adalah kalimat khobar, kalimat pemberitahuan, tapi yang dimaksud adalah fi'il amr, kalimat perintah. Lah, sing dimaksud wa ma anta bitabi'in qiblatahum wa ma ba'dhum bitabi'in qiblata ba'd niku napa? Wong-wong Yahudi itu tidak akan mengikuti kiblatnya orang Nasrani, begitu juga orang Nasrani tidak akan mengikuti kiblatnya orang Yahudi. Masing-masing agama, Nasrani, Yahudi, Islam, wis duwe kiblat dhewe-dhewe. Mereka tidak akan mengikuti kiblat yang lain. Maksudnya ini ngoten. Insyaallah kita akan bahas buku tentang kiblat orang Yahudi dan kiblat orang Nasrani niki. Lanjutannya ayat wala ini tabata wa min ba'di ma ja'aka minal ilmi innaka idzal laminaz zalimin. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti keinginan mereka setelah datang ilmu kepadamu, sesungguhnya kalau kamu begitu termasuk golongan orang-orang yang zalim. Khitab ayat niki ditujukan marang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kalau tinggali ayatnya, wala ini tabak tang mriki adalah sira Muhammad. Ahwa'ahum mim ba'di ma ja'aka. Katang mriki adalah Kanjeng Nabi. Tapi walaupun khitab niki yang dimaksud khitab ayat niki ta dan kanya itu domirnya kepada Kanjeng Nabi Muhammad, tapi sing dimaksud wal muradu ummatuhu. Sing dimaksud adalah umatnya, duduk Kanjeng Nabi. Sebab nopo mimman yajuzu ayat tabi'ah hawahu. Sebab di antara umat Kanjeng Nabi itu ada yang mengikuti hawa nafsunya, sehingga fayasira bittibaihi zaliman, sehingga orang-orang yang mengikuti hawa nafsu itu termasuk orang-orang yang zalim.
mustahil kalau Nabi yang menjadi utusan Allah itu adalah akan menjadi orang yang zalim. Sebab mangkan ini kuti mriki dikatakan sing dimaksud adalah umatnya. Pun cekap sematen mugi-mugi dadi keterangan manfaat. Sing donga sing mari teko umroh. Ayo, mir tamir. Hah? Kano? Kano? Ayo Rui. Ayo, entah ngomong, oleh kafe. Ini sama ini. Sam. Ngilang. Singitan. Heri. Ayo. Ayo sama tak saya iki. Oh, masa gak masih teko belas iki ya, mau teko Mboten turun. Wah. Hei. Kano iku nang mburi? Kano yen. Sakit tok. Singitan. Ayo ri. Ayo kekno miki, kekno jano. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fir li ummati Muhammad ya Allah. Allahumma fir li ummati Muhammad ya Allah. Allahumma fir li ummati Muhammad ya Allah. Allahumma arham ummata Muhammad ya Allah. Allahumma arham ummata Muhammad ya Allah. Allahumma arham ummata Muhammad ya Allah. Allahumma shlih ummata Muhammad ya Allah. Allahumma shlih ummata Muhammad ya Allah. Allahumma shlih ummata Muhammad ya Allah. Allahumma ighfir ummata Muhammad ya Allah. Allahumma jabir ummata Muhammad ya Allah. Allahumma farij farjan an rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma basiratul Fatihah wa bi kalihatiha wa bi nuril Fatihah wa bi haqqil Fatihah wa bi syurril Fatihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alaihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.